Tapi Kak Yura kan tadi bilang juga ngerasain insecure. Biasanya insecure dalam hal apa sih, Kak? Banyak ya, misalnya insecure, kalau misalnya kayak kemarin kita di masa-masa lagi bener-bener di rumah aja masing-masing, aku di sini, orang tua aku di Bandung, apalagi waktu Idul Fitri kemarin ya, Hmm. itu kayak ya sempat insecure apa masih bisa punya banyak waktu untuk bisa membahagiakan kedua orang tua, masih punya banyak waktu nggak ya untuk bisa bikin bangga mereka, gitu sih banyak banyak ya. Lebih banyaknya tentang keluarga, kapan lagi kita punya waktu, apakah selama ini kita bisa apakah selama ini kita udah betul-betul memaksimalkan waktu yang kita punya untuk bisa melakukan yang terbaik di hidup kita, untuk melakukan hal-hal yang terbaik juga untuk orang-orang yang kita cintai. Itu sih salah satunya. Kalau Ratu ada insecure apa nih kira-kira dalam hidupnya? Aduh, banyak banget kalau aku mah ya. Kalau aku Boleh dong lebih share sedikit. lebih ke apa ya? Hmm, fisik iya, pencapaian iya. Karena kan sekarang ini kan aku bisa dibilang usia aku tuh masih di angka 20-an kan ya, Kak. Itu kan bener-bener Mm-mm. quarter life crisis banget kan. Jadi ya emang banyak banget hal yang bikin aku insecure. Kalau misal fisik ya, fisik tuh aku tuh nggak tinggi, Kak. Jadi tuh kayak Sama dong, aku juga iya, nggak tinggi. aku tuh nggak tinggi. Terus kalau masalah pencapaian, teman-teman aku tuh banyak banget yang mereka kalau dari definisi aku, mereka tuh udah sukses gitu loh, Kak. Mereka udah punya banyak pencapaian, udah ada banyak yang udah nikah juga ya kan. Kayak aduh, belum lagi tekanan dari keluarga, teman-teman juga yang setiap ketemu kayak kamu kapan nikah kayak gitu-gitu loh. Aduh. Iya sih, yang namanya hidup kan makanya nggak ada yang sempurna ya. Kalau Betul. misalnya kita selalu berkaca sama apa pencapaian orang lain, rasanya kita nggak akan pernah bertemu sama yang namanya bahagia dan merasa Hmm. cukup gitu. Jadi menurut aku dengan lagu ini juga pengen ya udah, ya kita punya punya struggle-nya masing-masing, kita punya prosesnya masing-masing, dan setiap setiap orang pasti punya timingnya masing-masing. Hmm. Jadi whatever you do, don't let any negativities and your weakness bring you down gitu. Jadi dengan lagu ini sih aku pengen kayak yuk kita release our positive energy to do better, melakukan semuanya yang kita punya, yang udah Tuhan kasih, yang udah Hmm. kita udah dikasih gift sama Tuhan, bentuk tubuh kita seperti ini, kita punya Hmm. keunikan masing-masing. Setiap perempuan itu pasti cantik. Jadi ya kita kita maksimalkan, kita kita embrace aja semua yang kita punya gitu, daripada harus ngebanding-bandingin terus sama orang lain. Bener banget sih, Kak. Iya, tapi itu kadang kayak sulit gitu nggak sih untuk bisa selalu mencari sisi positif yang ada di diri kita gitu loh. Padahal sebenarnya kalau orang lain lihat kita sendiri tuh kadang mereka juga ngerasa insecure gitu loh. Ya nggak sih, Kak? Tergantung sih, sulit atau enggaknya tuh sebenarnya bagaimana kita mau. Nah ini menurut aku ya, mungkin dulu awal-awal juga apa kayak gue gini, gue kalau misalnya kita terlalu selalu selalu apa ya, selalu fokus sama kekurangan diri kita, itulah akan yang tercermin dalam diri kita gitu. Kalau misalnya kita bisa begitu aware sama hal-hal kecil aja yang ada di hidup kita, makanya aku tuh selalu melatih diri juga. Ini perlu dilatih juga sih yang namanya mindfulness, yang namanya bagaimana kita nulis gratitude journal setiap hari. Misalnya kalau misalnya bangun tidur, atau aku sih paling worst adalah sebelum tidur malam-malam kita nulis, misalkan di notes atau di catatan aja kita nulis sebenarnya apa sih hal-hal sederhana yang bisa kita syukuri hari ini. Hmm. Kayak seperti kita masih bisa bernafas, hari ini kita masih bisa jalan kaki, hari ini kita bisa curhat sama teman, hari ini kita bisa produktif ngerjain kayak gini, hari ini aku bisa ketemu sama Ratu, kita interview, kita sharing. Itu adalah hal-hal sederhana yang sebenarnya bisa kita syukuri banget kalau misalnya kita aware. Kadang-kadang kalau nggak kita tulis atau kalau nggak kita fokus sama hal-hal positif yang ternyata terjadi hidup kita, malah kadang lupa kalau itu adalah hal-hal yang sebenarnya sangat berharga loh. Kayak hari ini kita masih bisa ngobrol sama orang tua kita, hari ini kita masih bisa makan makanan enak, ada di tempat tinggalnya enak. Hal-hal sederhana kayak gitu setiap hari kalau kita melatih diri untuk bisa terus uh, melatih diri untuk nulis, oh banyak nih hal-hal positif yang kita punya. Bakat kayak misalnya nggak semua kesempatan kayak Ratu bisa punya kesempatan kayak gini, bisa interview banyak teman-teman gitu kan, bisa ketemu sama banyak orang juga walaupun kita secara virtual. Itu kan banyak hal-hal positif yang Sebenarnya bisa. kayak hal-hal kecil yang sering terlewatkan sama banyak orang gitu ya, Kak. Banyak yang ngerasa untuk semua orang pasti ngerasa insecure dong ya, termasuk Kak Yura. Nah, gimana sih cara Kak Yura ini menghadapi rasa insecure itu selain dari
yang udah dijelasin sama Kak Yura tadi? Itu tadi udah aku jelasin banyak sekali. Itu salah satunya. Yang kedua, itu dia nulis gratitude journal setiap hari. Terus juga meditasi untuk aku. Terus juga banyak sharing sama orang lain. Banyak, karena menurut aku sharing is caring. Terus, apalagi ya? Rajin olahraga. Karena biasanya kadang kita kebanyakan insecure tuh kalau kita enggak, overthinking tuh kadang kalau kita sendirian dan kita tidak merilis sesuatu. Menurut aku dengan sesederhana kita olahraga, misalnya jalan kaki setiap pagi, itu ada misalnya ada perasaan negatif yang ada dalam tubuh itu otomatis jadi rilis gitu keluar. Itu sih salah satu hal sederhana yang bisa kita lakukan. Selain juga kalau aku sih yang paling ini banget TAT ya, tapas acupressure technique. Cuman itu emang mesti belajar juga bagaimana meditasi gitu, mesti melatih diri juga sih. Berarti Kak Yura rajin olahraga berapa kali seminggu, Kak? Bisa tergantung sih ya, bisa kayak kalau jalan kaki bisa tiap hari, kadang juga 2 hari sekali. Kalau workout di rumah gitu, kalau aku kan sekarang, kalau dulu biasanya kita olahraga ke gym atau keluar gitu. Kalau sekarang sih enggak, kita emang bener cuma jalan kaki di area rumah sama home workout aja minimal 20 menit sehari. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.